Damai di hati. Puji Tuhan, kita masih bisa dipertemukan di kesempatan hari ini untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus, kita sudah membaca bagian Alkitab dari Lukas pada pasal yang ke-13, dibaca pada ayatnya yang ke-10 sampai pada ayatnya yang ke-17. Mari kita sama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, sepertinya Lukas mempunyai ketertarikan khusus untuk menyoroti apa yang dilakukan oleh Yesus terkait dengan mujizat-mujizat penyembuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ada banyak ahli juga menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam Injil Lukas berkaitan dengan mujizat-mujizat penyembuhan itu mulai terbukti dalam dunia medis atau dunia kedokteran. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk kita pahami apa yang telah ditulis dalam Injil Lukas ini yang berkaitan dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Karena itu perlu pendalamannya agak lebih jauh, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita tidak menyoroti dari sisi itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saya bukan orang medis, saya bukan orang kedokteran. Karena itu saya tidak menyoroti bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dari sisi itu. Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita semua tahu bahwa Yesus selama hidup dan karya pelayanannya telah melakukan banyak hal untuk memerdekakan orang dari berbagai belenggu masalah maupun terkait dengan penindasan secara fisik, penindasan secara psikis, dan juga penindasan secara spiritual. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kisah yang menceritakan bagaimana Yesus membongkar kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari peraturan-peraturan yang diturunkan dari hukum Taurat. Nah, ini semata-mata Yesus ingin supaya semua orang tahu bahwa bagaimana hidup sebagai orang merdeka tanpa dikungkung oleh hukum dan peraturan yang kaku dan yang mengabaikan harkat dan martabat dari manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Yesus membongkar kebiasaan-kebiasaan itu semata-mata didasarkan pada kasih terhadap sesama dan ingin mengembalikan harkat dan martabat setiap orang untuk tetap menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan dan sesama. Ibu bapak, saudara-saudaraku, ada banyak kisah yang memiliki kemiripan dengan bacaan kita saat ini. Kita bisa melihatnya itu di pasal yang ke-11 ayat 37 sampai 54 juga mirip dengan bacaan yang sudah kita baca. Kemudian juga pada pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3 juga memiliki kemiripan. Yesus melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17 juga ini memiliki kemiripan dengan Lukas 6, ya. Atau juga kita bisa lihat di Matius 12 ayat 9 sampai 14 dan juga Markus 3 ayat 1 sampai 6 yang bicara tentang kisah seorang pria yang mati tangannya. Dan juga Lukas 14 ayat 1 sampai 6 kisah seorang pria yang sakit busung air atau kelebihan cairan pada perut, dan karena itu dia sakit. Karena tadi saya sebutkan bahwa Raja Lukas memiliki ketertarikan untuk melihat hal-hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus, bacaan kita saat ini menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dikisahkan bahwa Yesus bertemu seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk iblis sehingga ia mengalami sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Yesus dengan ciri khasnya sendiri membuat kejutan, ya. Membuat kejutan yang luar biasa kepada banyak orang di saat itu dan juga tentu kepada perempuan itu sendiri. Nah, ia memanggil perempuan itu seperti dalam bacaan kita sudah disebutkan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tiba-tiba misalnya ya, lalu Yesus bilang begitu, itu pasti orang semua akan merasa terkejut, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa yang luar biasa itu, ternyata mendapat respon dari kepala rumah ibadat itu, ya, mendapat respon. Nah, disebutkan bahwa ternyata kepala rumah ibadat itu gusar, ya, gusar karena Yesus melakukan aktivitas pada hari Sabat itu, ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kepala rumah ibadat ini tidak menegur atau membantah langsung, ya, apa yang dilakukan oleh Yesus, atau dia tidak berkata langsung kepada Yesus itu. Tetapi kepala rumah ibadat itu menggunakan sindiran dengan berkata kepada banyak orang, ya. Menggunakan sindiran dan berkata kepada banyak orang, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Ya. Jadi tidak bilang langsung, jadi bilang kepada orang lain, kepada banyak orang yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu bukan tidak punya alasan ketika kepala rumah ibadat itu berkata demikian. Karena apa? Karena memang ia benar-benar mengaplikasikan perintah keempat dari ke-10 firman. Jadi kepala rumah ibadat itu berkata begitu bukan karena tidak punya alasan, tapi karena punya alasan, karena dia mengaplikasikan perintah keempat dari ke-10 firman. Kita bisa baca di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 atau juga di Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Ya. Di situ kan ada larangan orang untuk bekerja pada hari Sabat. Jelas itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kepala rumah ibadat ini juga mengutip contoh bagaimana Tuhan itu, ya, yang menjadikan langit dan bumi dan beristirahat pada hari yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu mengharuskan semua orang pada hari itu harus dikuduskan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi, ya, tidak hanya dilarang untuk bekerja pada hari Sabat, ya, tidak hanya dilarang untuk bekerja pada hari Sabat, tetapi mereka juga dilarang untuk mempekerjakan pelayan, bahkan hewan ternaknya juga disebutkan begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita semua mungkin pernah belajar dan pasti tahu bahwa hari Sabat adalah hari peristirahatan bagi setiap orang percaya, ya, bagi setiap orang percaya, juga orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, makna Sabat terdapat dalam ke-10 firman sepertinya sedikit mengalami pergeseran atau berubah menjadi peraturan di mana pada hari tersebut tidak diperbolehkan seorang pun untuk beraktivitas atau melakukan aktivitas sekalipun kegiatan itu atau aktivitas itu membantu atau menolong orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa membayangkan apabila peraturan atau aturan itu masih dipertahankan dari dulu sampai sekarang kita hari ini, saya membayangkan bahwa rumah sakit pada saat ini berarti pada hari tertentu itu tidak ada pelayanan, ya. Dan karena itu kalau ada orang yang kritis pada hari itu, orang di sini istilah lewat sudah, ya. Karena tidak akan ada pertolongan apa-apa, gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus, jika kita perhatikan dengan baik sindiran yang bernada bantahan terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus itu dengan cara menyalahkan perempuan yang sakit, di sini kita juga menemukan makna lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bisa menemukan makna lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan tadi, itu kan tidak dibilang langsung kepada Yesus, tapi dibilang kepada banyak orang, seolah-olah menyalahkan perempuan itu jangan datang pada hari itu untuk disembuhkan. Itu berarti mau disalahkan ke perempuan, tapi dengan cara sendiri.
Nah, kita juga bisa menemukan makna lain di situ bahwa sindiran itu bernada proses mengkambing hitamkan perempuan itu. Ya. Proses mengkambing hitamkan perempuan itu. Atau dengan kata lain kita bisa sebutkan begini. Tidak bisa bilang langsung kepada Yesus, tapi bilang kepada orang lain. Bahasa petiknya juga kita bisa bilang, oh ini pengecut juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus. Kepala rumah ibadat ini tidak memberanikan diri untuk menegur Yesus secara langsung dan hanya menggunakan sindiran. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan kepala rumah ibadat ini sudah mengukur, ya, sudah mengukur kualitas dan kompetensi dirinya, ya, sudah mengukur kualitas dan kompetensi dirinya. Wah, ini kalau saya berdebat dengan Yesus, bisa-bisa saya kalahin. Karena itu saya bicara ke orang lain. Karena mungkin saja Bapak Ibu Saudara, kepala rumah ibadat ini juga sudah punya informasi, ya, bahwa sebelumnya juga Yesus telah melakukan peristiwa-peristiwa serupa dan juga mendapat pertentangan dari pemuka-pemuka agama yang lain. Dan ketika mereka berdebat juga kalah berdebat dengan Yesus. Dan karena itu, kalau dia tidak berani, ada kemungkinan karena dia juga mengukur kualitas dan kompetensi dirinya ketika berdebat dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun kepala rumah ibadat itu membantah apa yang dilakukan dengan cara menyalahkan perempuan itu, tetapi Yesus begitu mengerti, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus begitu mengerti apa yang dimaksudkan oleh kepala rumah ibadat itu, bahwa sebenarnya sindiran yang bernada bantahan itu, sindiran yang bernada menyalahkan perempuan itu sungguh-sungguh ditujukan kepada Yesus itu sendiri. Ya. Karena itu Yesus sungguh-sungguh mengerti. Dan karena Yesus begitu mengerti apa yang dimaksudkan dengan sindiran kepala rumah ibadat itu, maka Yesus berkata, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembu atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham." Ya. Karena Yesus tahu sindiran itu ditujukan kepada Yesus, maka Yesus membalas dengan berkata demikian. Bapak Ibu Saudaraku, pernyataan Yesus ini sungguh-sungguh menggugah hati kepala rumah ibadat itu dan semua orang yang ada pada saat itu. Yesus ingin membandingkan, ya, kalau kita perhatikan sebenarnya Yesus ingin membandingkan harkat dan martabat manusia dengan ternak peliharaan atau dengan kata kasar dengan binatang. Yesus ingin membandingkan supaya orang mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara, keduanya sama-sama adalah makhluk hidup. Karena jika ternak bisa dipelihara dengan cara melepaskan untuk mencari makan dan minum pada hari Sabat, mengapa tidak dengan perempuan itu? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika ternak saja bisa dipelihara dengan cara melepaskan kita mengerti dengan sebuah aktivitas agar mendapat makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya pada hari Sabat, mengapa tidak juga pada perempuan itu yang membutuhkan pertolongan, walaupun itu disembuhkan Yesus pada hari Sabat? Bapak Ibu Saudaraku, ternak yang jika tidak diberi makan atau tidak diberi minum akan haus dan kelaparan dan mungkin akan mati. Sama halnya Bapak Ibu Saudara dengan perempuan yang sedang sakit itu. Jika tidak ditolong, mungkin roh jahat atau penyakit yang diderita oleh perempuan itu akan menjadi semakin parah dan bisa mengancam keselamatannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, kita bisa sebutkan bahwa ini adalah perilaku responsif, ya. Yesus begitu responsif terhadap situasi yang dilihatnya pada saat itu. Ketika Yesus melihat perempuan yang sudah 18 tahun itu menderita sakit,
Maka tanpa diminta, Bapak Ibu Saudara, tanpa diminta oleh perempuan itu, Yesus menaruh belas kasih dan menyembuhkannya. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus tidak mendapat respon positif, malah mendapat respon negatif dari kepala rumah ibadat itu. Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara, Yesus juga mendapat respon positif dari perempuan itu dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Kelihatannya dari ketika perempuan itu sembuh, mereka bersukacita dan memuliakan Allah. Itu tanda bahwa mereka merespon apa yang dilakukan oleh Yesus dengan respon positif. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus. Dari bacaan kita tadi, mari kita belajar secara aplikatif apa saja yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar dari setiap tutur dan perkataan, serta sikap dan perilaku dari setiap tokoh yang dinarasikan dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Yesus tentang cara dan waktu menghormati Tuhan adalah dengan cara melakukan kebaikan dan kebajikan. Bapak Ibu Saudara, tindakan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit di rumah ibadah adalah cara dan waktu menghormati Tuhan. Sesungguhnya Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua tentang cara memelihara hari Sabat dengan benar, yakni dengan jalan berbuat kebaikan dan kebajikan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita, sebagai tanda bahwa kita memuliakan Tuhan dengan cara kita memuliakan harkat dan martabat sebagai sesama ciptaan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari Yesus tentang kepekaan. Kita juga belajar dari Yesus tentang bagaimana kita harus responsif terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai para pelayan Tuhan, kita diajar untuk belajar untuk responsif terhadap segala situasi yang terjadi di sekitar kita. Kepekaan dan responsif itu bersumber dari inisiatif Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus selalu berinisiatif untuk melaksanakan tugas-tugas kepelayanan kita. Proses pelayanan harus tetap dilakukan tanpa harus ada komando secara struktural, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup bergereja sebagai sebuah organisasi pelayanan membutuhkan inisiatif yang tinggi supaya kita dapat peka dan responsif terhadap dinamika-dinamika pelayanan kita dalam kehidupan berjemaat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar dari kepala rumah ibadat untuk selalu mengukur kualitas dan kompetensi diri. Ya. Kita belajar dari kepala rumah ibadat untuk mengukur kualitas dan kompetensi diri. Walaupun agak negatif, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca bacaan kita, tapi ada hal positif yang kita belajar dari situ. Mengukur kualitas dan kompetensi diri, memberi makna kesadaran diri, Bapak Ibu Saudara. Atau bahasa kasar, tahu diri, Bapak Ibu Saudara. Dengan kesadaran diri yang baik akan menuntun kita pada sebuah sikap dan perilaku yang terukur. Mari kita selalu belajar untuk merasa bahwa banyak hal kita tidak tahu. Dan karena hanya dengan begitu, Bapak Ibu Saudara, akan menuntun kita untuk selalu mau belajar dan menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang dalam bahasa kasar kita sebutkan tidak tahu diri. Yang oleh karena kesombongannya, maka ia tidak selalu mengukur kualitas dan kompetensi dirinya. Banyak bicara, tapi bicaranya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Sudah banyak bicara, suka menyalahkan orang lain. Saya sering menggunakan analogi seperti orang yang suka minum mabuk, Bapak Ibu Saudara. Minum 1 gelas, mabuk 1 botol. Atau dengan kata lain, baca 1 paragraf, tahu 1 buku.
Atau dengan kata lain, atau dengan istilah lain, mendengar dari satu orang atau dari satu sumber, lalu itu dijadikan sebagai kebenaran tanpa mengkonfirmasi dengan sumber yang lain. Nah, itu artinya apa? Tidak mengukur kualitas dan kompetensi diri. Bapak Ibu Saudara, inilah sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh kepala rumah ibadat itu. Begitu mendapat bantahan dari Yesus, maka ketahuan kualitas dan kompetensi dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mengukur kualitas dan kompetensi diri kita. Dengan jalan kita menggunakan waktu yang Tuhan beri. Dengan cara belajar dengan giat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus. Hal yang keempat yang bisa kita belajar dari bacaan kita. Kita belajar dari kepala rumah ibadat juga terkait dengan jangan kita suka mengkambing hitamkan orang lain. Belajar dari kepala rumah ibadat oleh karena tidak memiliki kesadaran dan kualitas atau kompetensi diri, maka ia tidak mau menegur Yesus dengan cara secara langsung tapi menyalahkan perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin kita juga berbuat hal demikian. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita sering berbuat salah. Tapi kesalahan itu kita timpahkan kepada orang lain dengan berbagai alasan pembenaran. Biasanya kita suka atau senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kita selalu merasa paling benar dan orang lain pasti salah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus. Hal yang kelima yang dapat kita belajar dari Yesus tentang cara bertutur dan menegur. Belajar dari Yesus yang memiliki ciri khas dalam berkomunikasi yang selalu menggunakan perumpamaan atau metafora, Bapak Ibu Saudara. Ini semata-mata Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa walaupun dia ditentang, walaupun dia dilawan, tapi ia tidak menganggap bahwa lawan bicaranya adalah musuh yang perlu dikata-katai, lalu kita mendegradasikan mental atau karakter orang lain. Bapak Ibu Saudara, memang pilihan diksi atau pilihan frasa yang kita gunakan dalam bertutur, ya, dalam bertutur, sapa dan menegur sesama kita juga sering sadar bahwa seringkali itu melukai hati sesama kita. Sudah begitu, biasanya kata maaf menjadi kata paling ampuh untuk memulihkan luka yang sudah kita torehkan. Apakah semudah itu kita mengerti kata maaf? Bapak Ibu Saudara, bicara soal bertutur kata, memang ini berkaitan dengan faktor lingkungan dan kultur kita. Namun yang disebut dengan kultur adalah sebuah proses pembiasaan. Dari proses pembiasaan akan membentuk perilaku. Dari perilaku akan membentuk karakter kita. Dan kesemuanya itu kita sebut dengan budaya. Mari kita budayakan cara bertutur kita. Cara kita menegur dengan santun. Tanpa harus melukai hati dan perasaan orang lain. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar dari perempuan yang disembuhkan dan dari banyak orang yang menyaksikan proses penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mereka bersukacita. Sukacita adalah tanda bahwa mereka menghargai dan menghormati waktu Tuhan. Kita belajar dari perempuan dan banyak orang yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika mereka melihat perempuan itu sembuh, mereka bersukacita. Mari kita semua bersukacita atas setiap perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai tanda kita menghargai dan menghormati waktu Tuhan, maka isilah setiap waktu kita dengan berbuat kebaikan dan kebajikan. Karena itu usahakanlah hidup kita sehari-hari untuk menjadi hidup yang berkualitas. Karena itu selalulah sediakan waktu untuk Tuhan. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya untuk kita. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir,
Kita belajar dari perempuan yang mencari kemerdekaan. Kita belajar dari kepala rumah ibadat yang belum merdeka. Dan kita belajar dari Yesus, sumber kemerdekaan yang sejati. Bahwa perempuan yang sakit untuk memperoleh kemerdekaan atau kebebasan, untuk bebas dari rasukan iblis itu, bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. 18 tahun dia mengalami sakit dan membutuhkan perjuangan yang cukup panjang dan sangat sulit. Untuk menjadi orang yang bebas, Bapak Ibu Saudara, dari rasukan iblis, membutuhkan usaha dan kerja keras. Karena itu tibalah waktunya pada hari Sabat itu, ia bertemu Yesus, sumber kemerdekaan atau kebebasan itu. Pada saat itulah Bapak Ibu Saudara, ia benar-benar menerima kebebasan. Walaupun dia mendapat kecaman atau ancaman dari kepala rumah ibadat. Itu artinya untuk mendapat kemerdekaan atau kebebasan, Bapak Ibu Saudara, membutuhkan usaha dan kerja keras, bukan bersantai-santai saja. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kecaman kepala rumah ibadat terhadap Yesus ketika menyembuhkan perempuan yang sakit ini juga menjadi gambaran kita pada masa kini. Juga menjadi gambaran kita pada masa kini. Kita harus jujur bahwa gereja kita sekarang mungkin di sini tidak terasa, tapi di mana-mana juga mendapat kecaman yang luar biasa dari berbagai macam pihak. Seolah-olah hak kita sebagai gereja yang merdeka itu dibatasi dengan berbagai macam alasan, termasuk alasan keagamaan. Bapak Ibu Saudaraku, kepala rumah ibadat ini kalau kita perhatikan sungguh-sungguh hanya memiliki kemerdekaan atau kebebasan yang semu, ya, atau kemerdekaan yang palsu. Karena apa? Karena dia masih dikungkung oleh apa? Oleh peraturan, oleh aturan, oleh hukum yang kaku. Dan karena itu dia masih dijajah oleh apa? Oleh rasa iri hati. Dia masih dijajah oleh kedengkian. Dia masih dijajah oleh kesombongan. Dan dia masih merasa takut untuk disaingi oleh orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, penjajahan yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat ini berupa apa? Berupa pembenaran diri dengan menggunakan sandaran kebiasaan atau aturan tadi. Dengan tradisi yang dipegang, dengan mengabaikan belas kasihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kepala rumah ibadat ini hanya dengan mempertahankan tradisi dan posisi yang dimilikinya, maka dia tidak bisa menolong perempuan ini atau tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih dikungkung oleh aturan yang kaku itu. Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin terkadang kita juga ikut mengecam orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai bagian dari kita belum merdeka. Mungkin juga kita masih mengecam orang-orang yang menabur kebaikan. Padahal orang menabur kebaikan, tapi karena kita rasa iri, maka kita menabur kebencian juga kepada orang lain. Kita belajar dari Yesus adalah sumber kemerdekaan sejati itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita hiduplah sebagai orang-orang merdeka dengan selalu memerdekakan orang lain dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan menolong dan menguatkan kita semua untuk menjalani hari-hari hidup sebagai orang merdeka yang tahu cara menghargai dan menghormati waktu Tuhan. Amin.